Sungguh ketika kita kembali ke alam barzakh, yang hancur hanya tubuh tetapi roh tidak hancur. Roh hanya pindah dari satu alam ke alam yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala habibina al-mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni segala dosa-dosa kita, diberikan rezeki yang barokah, sehat jasmani dan rohani untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pesan dari Romo Yai Haji Sumarkan, pembahasannya sekitar kematian, sekitar ruh dan hakikat sebuah kematian. Terdapat sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu disampaikan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abdullah ibni Umar, termasuk sahabat kecil. Sayyidina Abdullah bin Umar itu lahir 10 tahun sebelum hijrah. Artinya setelah hijrah masih berumur belasan tahun. Ketika itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bimankibaihi, memegang pundak kanan kirinya. Kemudian beliau mengatakan, kun fid dunya ghariban aw 'abira sabilin. Wahai Abdullah bin Umar, jadilah engkau orang di dunia ini seperti orang asing. Yang kedua, aw 'abira sabilin, atau hanya sekedar menyeberang jalan. Para ulama memberikan komentar tentang hadis ini. Pertama adalah bahwa tentang kematian, tentang gaib, tentang ruh, tentang kehidupan setelah kehidupan dunia ini, ilmu dan informasinya hanya didapat dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa dilogikakan sama sekali. Bagaimana nanti kehidupan di alam barzakh? Bagaimana nanti kehidupan surga atau neraka? Tidak bisa hanya dengan mimpi atau dengan logika, tetapi dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita diberi isyarat-isyarat. Apa isyaratnya? Salah satunya yang disebutkan para ulama adalah, tidakkah kita tahu bahwa dulu ketika kita bayi, kita pernah hidup di dalam perut ibu. Kita ini semua pernah hidup di dalam perut ibu.
Tapi tidak satupun dari kita masih ingat atau merasa. Semua pakar mengatakan bayi yang ada di dalam perut ibu ketika sudah berdetak jantungnya itu ada rohnya dan sudah hidup. Hidup dalam kubangan air, tidak ada oksigen. Tapi ternyata bisa hidup. Sampai kemudian keluar, jadilah kita yang hidup di dunia. Perubahan dari alam perut ke alam dunia, itulah satu isyarat bahwasannya maha benar Allah dengan segala ciptaannya. Allah maha kuasa atas penciptaan kita. Artinya kita pernah hidup dalam perut ibu, tapi kita saat ini tidak pernah ingat ternyata kita pernah hidup dalam perut ibu. Kita tahu dari generasi-generasi setelah kita, oh, bayi kecil itu hidup dulu di dalam perut ibu. Sama, semua kita nanti akan diantar menuju liang lahat. Dan di dalam hadis-hadis disebutkan bahwa di alam barzah itu ada kehidupan yang kita sekarang memang tidak merasakan kehidupan itu. Tetapi faktanya kita hampir setiap minggu, setiap bulan mengantar saudara-saudara kita untuk ke liang lahat. Artinya ada isyarat-isyarat itu. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis tadi itu disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak yang masih kecil, sahabat Abdullah ibni Umar, putra Sayyidina Umar bin Khattab. Masalah akhirat, masalah tauhid, masalah hal-hal yang berhubungan dengan akidah sudah bisa diajarkan kepada anak-anak kecil. Jadi tidak usah nunggu dewasa dulu, nunggu lulus aliyah dulu, nunggu lulus kuliah dulu, baru kemudian diajarkan tentang akhirat. Sejak kecil usia dini sudah diperkenalkan tentang kehidupan akhirat. Apa pesannya? Wahai Abdullah bin Umar, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing. Nanti ada keterangannya. Dan seperti orang yang hanya sekedar lewat jalan itu saja, menyeberang jalan. Ini disampaikan kepada anak kecil. Keterangan selanjutnya adalah ketika menyampaikan hal-hal yang penting kepada anak kecil atau kepada anak didik kita, kita disunnahkan untuk memegang salah satu anggota tubuhnya. Tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang kedua pundaknya. Satu riwayat kedua pundaknya, satu riwayat bangkaiannya dua ini dipegang oleh Rasulullah. Langsung menasehati tentang kehidupan akhirat. Menasehatinya. Ada sahabat satu lagi yang juga mendapatkan ajaran tentang ketauhidan, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu mendapatkan ajaran tasyahud, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, sampai akhir itu langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara satu telapak kanan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dipegang oleh kedua telapak tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dipegang begini. Seperti Rasulullah lah yang kemudian bersalaman. Kemudian Rasulullah mengajarkan tasyahud yang dimulai at-tahiyyatul sampai akhir. Artinya Rasulullah menyampaikan ajaran tentang ketauhidan dengan memegang salah satu anggota tubuh. Contoh lain lagi, hadis yang terkenal. Malaikat Jibril ketika datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tentang Islam, iman, ihsan, dan hari kiamat. Apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril?
menyatukan rukbataihi ala rukbataihi, yaitu mendekatkan tubuh malaikat Jibril dengan tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Posisinya malaikat Jibril itu minta informasi, dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mengajarkan tentang akidah, mengajarkan tentang hari kiamat, mengajarkan tentang hal-hal yang gaib, terutama tentang hal-hal yang tidak bisa dinalar sama sekali, disunnahkan dengan cara yang paling halus dan paling lembut, terutama dengan memegang salah satu anggota tubuhnya. Kalau di majelis gini sulit, tapi kalau kemudian di rumah sendiri sama anaknya, nak, orang kalau tidak sholat itu nanti disiksa oleh Allah, nak. Disiksa itu bagaimana ya? Disiksa itu ya diberi hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita sudah diberikan kehidupan di dunia ini. Maka kita diperintahkan sholat. Jika tidak sholat, maka melanggar syariat Islam, maka dia berhak mendapatkan siksaan. Itu. Jadi anak kecil itu sudah bisa menerima ajaran-ajaran tentang yang gaib ketika mengajarkannya harus atau disunahkan dengan memegang salah satu anggota tubuh. Ya, terus. Selanjutnya, apa yang dimaksud gharibun di sana? Jadi yang dipesankan oleh Rasulullah kepada Abdullah bin Umar adalah, wahai Abdullah bin Umar, jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing. Di dalam kitab Al-Fathul Mubin karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan, watanul insan itu bukan dunia ini. Bahasa mudanya ngeten. Negara kita, manusia ini hakikatnya bukan dunia. Negara kita hakikatnya adalah alam gaib. Kita di dunia ini sedang rekreasi. Orang rekreasi maka dikatakan dalam bahasa Arab anta gharibun, engkau adalah orang asing. Maka pada saatnya akan kembali kepada negara asalnya, yaitu alam gaib. Kenapa alam gaib? Tidakkah kita merasakan, ngapunten, saat ini kita sadar seperti ini, sadar menyadari kita sholat, sadar menyadari betapa teduh dan tenangnya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa sholat subuh berjamaah. Betapa kita saat ini sedang membayang-bayangkan bagaimana nanti di akhirat. Sungguh ketika kita kembali ke alam barzah, yang hancur hanya tubuh tetapi roh tidak hancur. Roh hanya pindah dari satu alam ke alam yang lain. Maka kita di dunia ini diungkapkan oleh Rasulullah, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah engkau hidup di dunia ini seperti halnya engkau orang asing. Maka tidak pantas berseteru tengkar antara sama-sama orang asing, sama-sama orang gharib, padahal rumah kita yang asli adalah di alam gaib. Maka tidak pantas kemudian ketika kita mencaci yang lain, mencaci yang sana. Karena apa? Tujuan kita adalah mencari amal soleh yang pahalanya akan dibawa kepada alam kita yang asli, yaitu alam gaib. Maka diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan gharibun. Yang kedua, au abiru sabilin. Wahai Abdullah bin Umar, jadilah engkau hidup di dunia ini seperti orang yang hanya menyeberang jalan. Artinya ada permulaan lahir, ada permulaan kematian. Saat menyeberang inilah kita mengumpulkan amal-amal untuk dibawa kepada alam barzakh dan yaumul qiyamah.
Maka dunia ini ya matiyatun lil akhirah, kendaraan untuk menuju akhirat. Kalau kita bayangkan jalan itu kan hanya pendek, hanya menyeberang. Perjalanan ke sana jauh sekali, lebih jauh daripada menyeberang jalan. Maka suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini diceritakan di dalam hadis Bukhari, Rasulullah itu, ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, khattan murabba'an. Tiba-tiba Rasulullah itu duduk ke tanah, kemudian membuat kotakan begini, gambar kotak, khattan murabba'an. Kemudian meletakkan titik dakhilal khat dan meletakkan titik di luar khat. Itu digambarkan di dalam kitab itu. Dari Rasulullah membuat kotak, kemudian Rasulullah memberikan titik di tengah, kemudian Rasulullah memberikan titik di luar. Manusia pada umumnya akan berpikir tentang cita-cita yang ada di luar ini. Padahal manusia hidup di dalam kotak ini persegi 4. Artinya ketika manusia ini sampai kepada garis yang dimanapun, dia akan menemui ajalnya. Cita-citanya masih panjang. Artinya adalah kalau titik ini sudah sampai kepada kotak tadi, kemudian di sini ada garis ke dalam, semua garis ini jika mengena titik itu, akan disitulah menjadi takdir kematiannya. Kalau takdir kematiannya tidak kena pada titik itu, salah satu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah ya'tihil haramu, datang sebuah kepikunan. Maka pikun itu adalah syibhul maut, mirip-mirip dengan kematian. Mirip dengan kematian ini maksudnya apa? Dia masih hidup, tetapi bisa jadi rohnya hidup di tempat lain. Maka seorang hamba yang titiknya di tengah ini, kemanapun dia berjalan, pasti akan menemui dengan ajalnya. Fa'idha kamulat an-ni'matu, sudah datanglah kematian. Kalau dia kenikmatannya sudah habis, di kotak itu sudah habis, maka datanglah sebuah kematian. Makanya kemudian kematian itu bahasa Arabnya tufiya, sudah diberikan semua nikmatnya. Wafat itu artinya adalah sudah terpenuhi seluruh nikmat-nikmatnya di dunia. Wafat, tufiya, sudah dipenuhi semuanya. Maka ketika nikmatnya habis, disitulah datang sebuah kematian. Nah, ketika datang sebuah kematian, maka yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas ini adalah tidak fokus kepada peristiwa-peristiwa kematian, tidak fokus pada peristiwa-peristiwa alam barzah, tetapi fokus pada persiapkan amal soleh yang itu akan menjadi bekal nanti di alam akhirat. Contoh, ucapan walikulli tasbihatin sadaqah wa tahmidatin sadaqah wa takbiratin sadaqah wa tahlilatin sadaqah. Maka ngapunten, ucapan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, huwallahu akbar, atau satu aja subhanallah, itu nanti ternyata sangat hebat sekali di alam akhirat. Mungkin banyak hamba-hamba Allah nanti yang akan tertipu. Ya Allah, ternyata ucapan subhanallah, ternyata qiraatu ma tayassara minal Qur'an, baca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ya Allah, ternyata baca istighfar itu bermanfaat sekali di akhirat. Ya Allah, kenapa aku tidak memperbanyak itu di dunia? Penyesalan tidak di dunia, tetapi nanti kelak di akhirat. Yang dulu disangka penting di dunia, ternyata tidak penting belas ketika di akhirat. Mungkin upgrade mobil
yang kadang nggak ada kepentingannya. Rumahnya diperbagus, diperindah, sampai seperti istana. Ketika mati langsung ditinggal. Ketika di alam kubur, ya Allah, ternyata rumah yang ditinggal tidak bawa apa-apa. Ternyata ucapan yang sedikit, subhanallah, inilah yang paling besar nanti di akhirat. Kenapa dulu aku nggak memperbanyak bacaan subhanallah? Kenapa aku tidak ingin untuk bersedekah? Fa'as-saddaqah. Dalam Quran disebutkan, keinginan orang meninggal itu hanya satu: hidup kembali dan mensedekahkan hartanya. Itu keinginan ketika nanti di alam barzakh. Ingin hidup kembali, ingin mensedekahkan, padahal hartanya di dunia sudah diwaris sama anak cucunya. Maka banyak sekali nanti golongan yang saat ini nggak merasa bahwa ucapan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, itu akan jauh bermanfaat nanti ketika di akhirat. Ada yang tanya, Ustaz, kalau membaca astagfirullahaladzim dengan ya Allah ampunilah saya, karena saya kalau membaca astagfirullahaladzim itu kayak gak meresap, tapi yang menghayati itu meresap ungkapan ya Allah ampuni kulo, ya Allah ampuni saya, ya Allah. Itu pahalanya apakah sama? Pahalanya sama. Bahkan lebih baik dengan yang meresapi daripada yang tidak meresapi. Tiba-tiba kita seumpama begini, ya Allah astagfirullahaladzim, ya Allah mohon ampun, ya Allah ampunilah, ya Allah. Itu bisa jadi jauh lebih baik dan nanti akan menjadi bekal ketika di akhirat. Maka berapa banyak orang itu akan merugi ketika di akhirat, lalu kemudian tidak membawa bekal sama sekali. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan begini, manil muflis, siapa orang yang bangkrut itu? Semua jawab, orang yang nggak punya uang ya Rasul. Orang yang usahanya gagal ya Rasul. Enggak. Orang bangkrut itu adalah orang yang menyakiti sana, menyumpahi sana, memukul sana, lalu kemudian membawa dosanya sampai akhirat. Ketika di hadapan Allah, pahalanya diminta oleh orang-orang yang dizalimi, sampai habis kesalahan itu dilimpahkan kepada dia. Ketika dia membawa kesalahan orang lain, saat itulah dia disebut dengan al-muflis, orang yang rugi dalam kehidupan ini. Artinya apa? Betapa amal soleh yang kita lakukan di dunia ini akan mendapatkan timbangan sendiri di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak begini akan sulit difahami. Kenapa? Karena kita mendapatkan informasinya dari hadis, dari sunnah, dari Al-Quran. Maka motivasi kehidupan seorang muslim itu jauh lebih panjang daripada motivasi orang yang non-muslim. Karena apa? Meyakini kehidupan akhirat. Ketika apa yang dilakukan di dunia ini, oh pasti nanti akan berdampak bagi kehidupan di akhirat. Coba panjenengan ingat-ingat seumpama ketika tidur tidur kemudian tindihin dan gelagap-gelagap, pengen bangun tidak bisa bangun. Itu biasanya zikir yang akan diungkapkan adalah zikir yang paling sering diungkapkan pada kehidupan sehari-hari. Kalau sehari-harinya ngucapin la ilaha illallah, atau sehari-harinya ngucapin astagfirullah, sehari-harinya mengucapkan subhanallah atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, biasanya ketika tindin itu kan ma bainan naumi wal yaqdzah, antara tidur dengan hidup. Itu ngapunten, kalau jenengan tindin kemudian diikutkan, bisa bablas itu. Bisa tidak kembali. Tetapi berusaha untuk bangun itu biasanya akan mengungkapkan zikir-zikir yang biasa dilakukan. Ini bisa jadi
nanti ketika kita di akhirat, duduk menunggu hari akhirat, bahkan ribuan tahun, bahkan jutaan tahun, yang bisa kita lakukan adalah yang biasa kita zikirkan di dunia ini. Kalau kita biasanya mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yaitu yang dibaca. Bahkan sebagian ulama katakan gini, ya Allah, rugi sekali menjadi orang muslim kemudian tidak hafal minimal hanya satu surat. Kenapa? Nanti ketika di akhirat, di alam barzakh, sambil menunggu hari akhirat, yaumul qiyamah, kira-kira apa yang dibaca? Jadi sampai mengatakan gini, wa kaifa yudandinu, betapa ruginya menjadi seorang muslim kemudian tidak ada satupun surat dari Al-Quran yang dihafal. Maka ngapunten, kita punya hafalan pendek, surat-surat pendek itu sungguh pada saatnya nanti akan sangat bermanfaat. Kalau penjelasan dari para ulama melalui hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Al-Quran itu akan menjadi syafi'an lahu yaumal qiyamah, yaitu penolong pada hari kiamat. Kemudian digambarkan kayak sosok makhluk yang akan menemani. Kalau kita logikakan secara logis manusiawi, bisa jadi iya seperti itu, bisa jadi Al-Quran yang menjadi bacaan kita saat ini akan menjadi bacaan kita nanti kelak di yaumil akhirat. Katakan kita hanya hafal surat Al-Ikhlas, maka itu yang akan kita lantunkan. Atau juz amma, dari amma yatasaalun sampai An-Nas kita hafal, bisa jadi itu yang akan kita baca kelak di yaumil akhirat. Sama seperti kita ketika di masjid, ngapunten, nunggu azan Jumat atau nunggu sholat tiba. Ketika kita di dalam masjid, kira-kira apa yang dilantunkan? Al-Quran. Tapi nanti kelak tidak ada mushaf. Kalau di sini kan masih bisa ngambil mushaf, kemudian baca. Di akhirat tidak ada mushaf. Maka bisa jadi surat-surat pendek yang kita hafal akan menjadi teman kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berapa banyak orang nanti kelak di akhirat, satu, ingin kembali ke dunia untuk apa? Untuk bersedekah kembali. Dua, untuk apa? Untuk memperbanyak amal-amal ibadah, baik itu ibadah mahdhah atau ibadah ghairu mahdhah. Karena apa? Ingin mendapatkan kebaikan nanti di akhirat. Banyak yang tertipu, banyak sekali tertipu. Ternyata ungkapan subhanallah itu penting, ungkapan alhamdulillah itu penting, ungkapan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga penting. Bahkan ngapunten, senyum kepada orang yang lewat dengan kita itu juga akan mendapatkan pahala. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah, ucapan yang baik itu juga sedekah. Maka hal-hal yang di dunia ini kadang kita anggap tidak penting, ternyata kelak di akhirat menjadi sangat penting. Diceritakan suatu ketika ada seorang penjual kerupuk itu punya anak yang kemudian anaknya itu dipondokkan. Ketika anak yang dipondokkan hafal Quran, ketika sudah hafal Quran orang tuanya meninggal. Ketika meninggal, sosok orang ini kemudian dimimpikan oleh temannya. Lalu ditanya, bagaimana kabarmu di sana? Alhamdulillah, saya banyak ditemani orang di sana. Kenapa? Karena saya selalu mendapatkan pahala jariah dari putraku yang selalu membaca Al-Quran. Ternyata benar. Orang ini kemudian mencari anaknya, dan anaknya kembali jualan kerupuk. Ketika jualan kerupuk, apa yang dilantunkan? Selalu zikir dengan bacaan Al-Quran,
yang kemudian dia melantunkan terus sambil bekerja jualan kerupuk. Kalau dalam konsep syariah, dihadiahkan nggak dihadiahkan karena dia putranya, pasti orang tuanya mendapatkan pahala. Isyarat yang lain, berapa banyak kita temukan mayat-mayat yang sudah dikubur 20 tahun, 50 tahun, 70 tahun, tidak hancur sama sekali. Sungguh itu kuasa Allah. Artinya Allah punya kuasa di luar batas kemampuan manusia. Tapi tidak bisa begini. Oh, kalau jasadnya utuh berarti dia orang baik. Tidak bisa begitu. Artinya itu salah satu tanda bahwasanya itu adalah kekuasaan Allah. Fir'aun juga jasadnya utuh, tapi bukan termasuk orang baik. Tapi Allah menunjukkan kepada hamba-hambanya, jasadmu ini loh bisa utuh sepanjang masa sampai nanti di akhirat kelak. Ini isyarat yang ditunjukkan kepada kita semua. Maka pengetahuan tentang akhirat, pengetahuan tentang hari kiamat itu penting sekali. Lebih penting lagi sebenarnya adalah man a'adda nafsahu liyaumil qiyamah, yaitu menyiapkan dirinya untuk kehidupan hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, al-qayyisu man, siapa orang pintar itu? Al-qayyisu man a'adda nafsahu liyaumil qiyamah. Orang yang pintar adalah orang yang menyiapkan dirinya dengan amal-amal untuk menuju hari akhirat. Nah, punten, kita tahu cerita surga, cerita neraka. Yang perempuan sibuk dengan istilah bidadari atau bidadara. Apakah nanti perempuan dapat pangeran-pangeran seperti laki-laki mendapatkan bidadari yang banyak? Berdebat di sana. Sungguh ini tidak bisa diperdebatkan sama sekali. Hadisnya gitu ya gitu dipahami. Apakah kemudian kita mendapatkan hal yang baik dari perdebatan itu? Enggak. Karena apa? Hari akhirat hanya bisa diketahui dengan teks. Maka yang terbaik adalah sudah meyakini teks itu, kemudian kita beramal. Maka konsep beramal itu pada dasarnya adalah fardu adalah bayar lunas kehidupan, sunnah adalah membawa bekal untuk kehidupan hari akhirat. Fardu, sholat subuh fardu, sholat zuhur fardu, puasa Ramadan fardu. Ini para ulama tasawuf memahami, kalau syariat sudah semuanya dapat pahala. Maka ibadah-ibadah fardu itu ibaratnya adalah kita membayar lunas kehidupan kita. Di dunia dapat udara, di dunia dapat makanan, di dunia mendapatkan hidayah, di dunia mendapatkan kegembiraan, di dunia mendapatkan seluruh yang ada ini. Maka kita wajib untuk sholat atau ibadah wajib. Untuk membawa bekal, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal sunnah. Maka inilah yang akan menjadi bekal kita. Untuk apa? Untuk kelak kehidupan di hari akhirat. Maka janganlah sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia ini. Maka andaikan seumpama kita membangun rumah, harus ada niatnya. Kalau tidak ada niatnya, maka para ulama sepakat tidak akan dibawa pahalanya untuk akhirat. Kenapa? Karena jika dia membangun rumah hanya untuk menyaingi tetangganya, itu tidak akan mendapatkan pahala. Tapi beda kemudian, ya Allah, saya bangun rumah ini ya Allah. Untuk apa? Untuk tinggal keluargaku ya Allah, untuk beribadah kepadamu ya Allah. Makanya kemudian Nabi Ibrahim ketika meletakkan Nabiullah Ismail di kota Mekah, apa doanya? Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, intinya rumah ini ya Allah untuk mendirikan salat ibadah kepadamu ya Allah. Jangan dibalik. Kadang-kadang dibalik ngeten. Ya Allah, bangun rumah ya Allah. Untuk apa? Untuk usaha ya Allah.
Kalau usahanya lancar, ibadahnya tenang ya Allah, kan gitu. Ini logika manusia. Akhirnya apa? Bikin rumah, usaha bangkrut, nggak ibadah-ibadah. Padahal konsepnya sudah jelas, ya Allah, bikin rumah ya Allah, untuk apa? Liuqimus shalah, untuk ibadah. Tapi ketika ibadah, ya Allah, kalau lapar begini juga bisa ibadah ya Allah. Liqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, rumah ini untuk ibadah, maka datangkanlah orang-orang untuk berkunjung ke sini dan berikanlah rezeki yang berupa buah-buahan. Yang disebutkan buah-buahan loh di situ. Maka para ulama Munasabatul Quran menyatakan makanan yang paling bergizi sebenarnya adalah buah-buahan. Makanan yang paling thayyiban itu katanya buah-buahan. Tapi poinnya bukan di sini. Poinnya adalah ketika bikin rumah, tujuan utamanya adalah untuk ibadah. Ketika beli mobil, ya Allah, saya beli mobil ya Allah, untuk apa? Untuk pergi ke masjid, untuk pergi ke pengajian, agar kalau sholat Jumat hujan gak kehujanan ya Allah. Maka itu adalah niat yang pertama. Ya Allah, anak saya kerja, untuk apa? Untuk ibadah kepadamu ya Allah, untuk ibadah kepadamu. Ini banyak ulama yang membahas, jangan dibalik. Dibalik itu apa? Kita tuntut rezeki dulu. Ya Allah, bekerja ya Allah, anak saya ya Allah. Agar apa? Agar mendapatkan rezeki yang halal. Ketika rezeki yang halal ya Allah, ibadahnya menjadi tenang. Banyak begitu. Enggak, bekerja langsung untuk ibadah. Karena apa? Karena rezeki itu Allah yang ngatur. Ngapunten, coba kita bayangkan. Sama-sama duduk di kantor yang sama, bahkan di meja mereknya sama, di AC yang sama, di gedung yang sama, hanya beda jabatan. Yang satu gajinya A, yang kedua gajinya B. Kira-kira siapa yang salah? Tidak ada yang salah, karena sebenarnya kita bekerja itu adalah sedang memfungsikan diri untuk menyumbangsihkan untuk kehidupan dunia. Adapun jumlah gaji yang sampai kepada kita, jumlah keuntungan yang sampai kepada kita, itu hak prerogatif Allah yang diberikan kepada kita. Sama-sama jualan soto, sama-sama di jalan yang rame, sama-sama lokasinya strategis, sama-sama ada parkirnya, sama-sama lezatnya, sama-sama enaknya, tapi yang satu laris, yang satu kurang laris. Artinya apa? Pekerjaan bisa ditiru, rizki tidak bisa ditiru sama sekali. Itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memberi. Maka kalau konsepnya seperti ini, akan menjadi pahala yang nanti dibawa ke akhirat. Maka inilah yang harus kita lakukan, bahwasanya seluruh amal ibadah kita harus kita kaitkan dengan amal ibadah. Menolong orang, tujuannya apa? Tujuannya ibadah ya Allah. Karena ini manusia sama-sama makhlukmu, maka aku tolong ya Allah. Sama-sama makhlukmu ya Allah, tidak melihat agama. Islam, apakah non-Islam, sama, semuanya sama, tidak dibedakan. Bahkan seluruh rangkaian amal ibadah itu bisa menjadi sedekah. Di dalam bahasa hadis itu sedekah. Kenapa? Karena sedekah itu dari kata sidqun, yaitu membuktikan kejujuran sebuah keimanan. Maka orang yang sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, yang kedua adalah dia dituntut untuk bersedekah. Satu, bisa bersedekah dengan amal. Dua, bisa bersedekah dengan uang. Kalau para ulama mengatakan sama, bersedekah dengan amal, dengan uang itu sama. Karena sedekah itu ada tiga. Sedekah dengan harta, sedekah dengan ilmu, sedekah dengan kekuatan. Orang yang bersedekah dengan harta sama. Orang mendapatkan harta itu dari bekerja, dari kekuatan. Maka
Orang yang sedekah dengan kekuatan, dengan harta, itu sama saja, sama-sama bersedekah. Maka kemudian protes orang-orang muhajirin datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dzahabat ahlud dusuri bi ujurihim." Mereka orang-orang kaya itu ya Rasulullah, pergi menghadap Allah dengan pahalanya yang tinggi. Langsung mengatakan, "Hum yusalluna kama nusalli." Mereka salat seperti kita. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa seperti kita puasa. Wa yatasaddaquna wa la natasaddaq. Mereka bisa bersedekah, kita tidak bisa bersedekah. Langsung dijawab oleh Rasulullah, jangan begitu. Ada amal yang menyaingi mereka, yang mereka bersedekah dengan uang. Engkau mengucapkan subhanallah, itu juga sedekah. Mengucapkan alhamdulillah, itu juga sedekah. Menolong saudaramu, itu juga sedekah. Memberikan kebaikan kepada orang lain juga sedekah. Bahkan ada sedekah sunnah yang pahalanya lebih tinggi daripada yang wajib. Apa itu? Salam. Ngucapin salam itu wajib. Ngucapin salam itu sunnah. Tapi jawab salam wajib. Para ulama sepakat ngucapin salam pahalanya lebih besar daripada jawab salam. Ibra'uddain, menghapuskan hutang, itu sunnah. Menunda hutang itu wajib, tapi pahalanya lebih besar yang membebaskan hutang. Ada orang hutang, waktunya bayar tidak bisa bayar, maka di dalam Islam pemilik harta wajib untuk menundanya. Kalau dia mampu, dia menunda itu wajib. Tetapi kalau dia mengatakan gini, sudahlah nggak usah dibayar, aku bebaskan, itu sunnah, tapi pahalanya lebih besar. Jadi ada yang sunnah tetapi lebih. Nah, ini akan berbuah pada sebuah sedekah yang sama-sama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap kita terbaik untuk alam akhirat, hari kiamat, alam barzakh adalah benar-benar mempersiapkan waktu dan amal ini untuk bekal nanti di akhirat. Jangan sampai kita nanti ketika di alam barzakh kemudian menjerit, "Ya Allah, aku kurang subhanallah. Ya Allah, aku kurang bekal astagfirullah. Ya Allah, aku kurang membawa sholawat, ya Allah. Ya Allah, aku kurang membawa Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, aku kurang membawa." Mungkin pasti semua hamba akan kurang, tetapi minimal kita dunia ini memperbanyak. Jangan sampai memperbanyak sesuatu yang nanti kelak di akhirat itu tidak dibutuhkan sama sekali. Inilah yang penting harus kita perhatikan, sehingga amal ibadah kita kemudian kita bawa sampai di hari akhirat. Dan ini pasti kita akan beralih alam. Kita tidak punah. Kita hanya pindah dari satu alam ke alam yang lain. Jasad mungkin punah, tetapi roh yang ada pada diri kita akan kembali. Yang kita ingat adalah amal-amal kebaikan. Oh, amal kebaikan itu ini. Kemudian yang dosa bisa jadi kita ingat juga. Kemudian istighfar, ya Allah, kembalikanlah ya Allah. Intinya apa? Istighfar, sedekah, amal. Hanya itu. Maka nasihat tadi disampaikan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, padahal Abdullah bin Umar masih kecil. Maka nasihat-nasihat tentang kematian, nasihat-nasihat tentang alam barzakh, nasihat tentang yaumul qiyamah sudah sepatutnya disampaikan kepada anak-anak kecil dengan cara yang paling lembut, dengan indikasi memegang salah satu anggota tubuhnya. Itulah kemudian dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mengajarkan syariat Islam kepada sahabat-sahabatnya. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Umur berapa anak-anak itu harusnya sudah diperkenalkan untuk hari kematian? Para ulama menjawab berdasarkan dua hal. Satu, hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, muru auladakum bis-sholati inda sab'in wadribuhum inda ashrin. Perintahkanlah putra-putramu di umur 7 tahun sholat, di umur 10 tahun dipukul kalau tidak mau sholat. Artinya umur 7 tahun anak itu sudah harus diajarkan sholat. Rangkaian sholat adalah pasti akan berujung pada ajaran-ajaran tentang kiamat, ajaran-ajaran tentang hari akhirat. Kenapa yang sholat? Untuk apa yang sholat? Kenapa kita harus sholat? Pasti akan menjelaskan tentang surga dan neraka. Maka anak itu sudah sepatutnya diajarkan, diperkenalkan untuk hari akhirat itu mulai umur 7 tahun. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu membagi klasifikasi anak kecil menjadi 3 bagian. Satu, anak yang masih bermain-main saja, yaitu umur 1 sampai 6 tahun. Umur 1-6 tahun itu adalah diperlakukan seperti tamu, seperti raja yang tidak boleh pernah disakiti di umur itu. Tidak boleh dimarahi di umur itu. Tidak boleh disuruh untuk syariat, diajak puasa, diajak sholat. Itu menurut Sayyidina Ali tidak boleh di umur itu. Kalau ikut tidak masalah, tapi tidak usah diperintahkan. Tapi umur 7 tahun sampai umur 15 tahun maka anak dia ditawan seperti tawanan penjara. Di saat itulah anak diajarkan syariat-syariat Islam. Maka rata-rata para ulama besar itu hafal Qur'annya antara 7 sampai 15 tahun. Mulai dari 7 sampai 10, 7 sampai 11, 7 sampai 15. Karena di saat itulah mereka. Nah, di umur 16 tahun sampai ke atas maka anak diperlakukan seperti sahabat, sebagai teman untuk komunikasi. Jadi anak kecil kapan diajak untuk berinteraksi tentang hari kiamat, berinteraksi dengan alam gaib, berinteraksi tentang surga dan neraka, yaitu dimulai umur 7 tahun. Kalau dalam bahasa kita umur 7 tahun itu anak masuk SD kelas 1. Itu sudah bisa diajak berbicara. Kadang ngapunten, saya menyaksikan sendiri, anak kecil itu malah nangis ketika diberi cerita tentang neraka. Nak, nanti orang kalau tidak sholat itu akan ditusuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu anak begitu takutnya sampai menggenggam tangannya langsung nangis. Artinya apa? Betapa fitrah anak kecil ini bisa menerima informasi tentang surga dan neraka. Tapi kadang kemudian kita berekspektasi begini, janganlah masih kecil kok, kan belum ngerti apa-apa. Nanti aja kalau sudah dewasa. Padahal anak kecil pada saat itu sebaiknya sudah diperkenalkan bahwasanya, kita ini adalah makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui orang tua ini. Nanti pada saatnya akan meninggal semuanya. Engkau yang kecil ininya nanti pasti akan meninggal juga. Ketika meninggal, apa yang dibawa? Amal soleh, amal kebaikan. Maka tidak boleh berbuat buruk kepada orang lain. Karena di umur ini adalah ibarat tempat WA itu benar-benar masih kosong. Maka saat kosong inilah kemudian kita bekali. Kalau di dalam konsep pendidikan Islam Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, kita mendidik anak itu jangan seperti mendidiknya orang barat. Kalau orang barat itu cara mendidik anak, umur 7 tahun ke atas itu sudah dibebaskan untuk berpikir tanpa membekali dengan akidah. Akhirnya apa? Apa yang difikirkan bebas sesuai dengan naluri manusiawinya. Dan itulah konsep yang diajarkan saya. Menurut Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, kita boleh bebas, tetapi tetap dalam koridor akidah Islamiyah.
Lah, akidah Islam itu kapan memberikannya? Yaitu di masa-masa kecil. Maka ngapunten, menghafalkan Asmaul Husna itu menjadi penting bagi anak-anak kecil. Menghafalkan sifat wajib Allah, sifat mungkar Allah, sifat jaiz Allah, itu menjadi penting pada saat kecil. Nantinya ketika dia dewasa, ketika dia ibadah, tiba-tiba kedatangan cahaya, oh ini Allah. Tidak, Allah tidak seperti cahaya, karena Allah bukan cahaya. Maka kalau konsep beliau mengatakan anak kecil benar-benar harus dibekali oleh konsep Islam, yaitu akidah Islamiyah dan syariat Islam. Ketika dewasa, silakan mereka diajak berpikir bebas. Karena sebebas apapun dia akan kembali kepada syariat Islam. Sekarang kan begini konsepnya. Orang yang non-muslim itu kan begini cara berpikirnya. Kalau tidak logis, maka tidak ada. Maka akhirat itu tidak pernah ada. Karena apa? Tidak logis. Orang hidup ya hidup aja. Orang ateis. Kalau sudah mati ya sudah selesai. Kemudian apa? Ya menjadi tanah lagi, nanti didaur ulang lagi akan menjadi manusia lagi, begitu kan? Karena apa? Tidak masuk logika. Beliau Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti menyatakan gini. Logikanya mudah sebenarnya. Ngeten logikanya. Untuk mengajarkan alam gaib kepada orang lain itu begini. Kalau kita sekarang di sini, kemudian di sini ada tembok, ada tembok, atau di sini ada ruangan. Saya kan sebagai manusia biasa, tidak tahu di sini sekarang ada orang apa enggak. Kalau ada orang, orangnya berdiri, apa duduk, apa tidur, saya tidak tahu. Tidak tahunya saya, apakah meniadakan orang yang ada di dalam ruangan ini? Kan enggak. Artinya tidak tahunya saya sebagai manusia adalah karena kelemahan saya sebagai hamba Allah. Sekarang di Waru seumpama mau ada demo, seumpama ada demo, tidak tahunya saya itu bukan berarti tidak ada. Tidak tahunya saya artinya diri saya lemah. Ternyata di sana masih ada peristiwa. Artinya adalah di luar yang dipikirkan oleh manusia itu bukan berarti tidak ada. Ada. Tapi siapa yang tahu? Hanya Allah yang maha mengetahui. Sekarang kalau di dalam ilmu alam semesta ini, apakah ada planet seperti bumi yang ditinggali manusia? Itu kan kemudian kan pikir gini, ya Allah, kalau jumlah galaksi itu banyak, bisa jadi setiap galaksi itu ada planetnya seperti bumi. Tapi kan kita tidak tahu, bahkan tidak bisa membuktikan. Maka konsep-konsep seperti itu menjadi penting diperkenalkan kepada anak kecil. Contoh, anak kecil gini, ya Allah itu bagaimana sih? Kadang kan gitu, oh jawabnya sulit itu. Allah itu seperti apa? Kok nggak bisa dilihat? Terus yang menciptakan Allah siapa? Anak kecil kadang gitu. Terus bentuknya seperti apa Allah itu ya? Nah, Allah itu adalah zat yang maha agung, maha mulia, maha hebat yang menciptakan alam semesta ini. Bukan kita tidak bisa melihat Allah, nak. Suatu saat kita bisa. Nanti ketika kita menghadap kepada Allah diberikan kesempatan melihat Allah. Tapi di dunia ini, nak, karena begitu lemahnya manusia, tidak mampu melihat Allah. Nak, coba lihat matahari itu. Mampu nggak lihat matahari lama? Tidak mampu kan? Itu ciptaan Allah. Maka Allah seperti cahaya, nak. Allah tidak mesti seperti cahaya, nak. Kan gitu. Kalau saya bayangin Allah itu tulisan Allah, boleh nggak ya? Boleh, selama meyakini bahwasanya tulisan Allah itu bukan Allah. Siapa Allah? Allah itu zat yang maha menciptakan, zat yang maha agung, zat yang maha esa, zat yang maha hebat, zat yang maha. Tetapi kita sebagai hamba Allah tidak bisa melihat langsung, hanya bisa melihat ciptaan-ciptaannya. Ngomong seperti ini dengan anak itu bisa 1 jam. Karena apa? Dia akan mengejar terus. Kalau dia tidak paham, diulang persamaannya pertanyaan yang sama. Itu kalau tidak sabar, Ustaz, pokoknya kayak gitu. Karena apa? Anak kecil itu benar-benar fitrah.
Akhirnya nanti begini, ya itu baliho seperti besar itu yang ciptakan siapa? Manusia apa Allah? Kan gitu akhirnya. Wah itu kalau sudah ngajari gitu, anak pasti akan tanya terus. Ya gedung tinggi itu, Trans Icon itu siapa yang bangun? Manusia apa Allah? Manusia, nak. Loh besar gitu masa manusia? Iya manusia, tapi ciptaan Allah bisa jauh lebih besar dari itu. Apa? Tenaga manusia yang bergerak itu, nak, yang ciptakan Allah. Kalau pegawainya semuanya sakit, nak, tidak akan bisa bangun itu. Maka yang ciptakan hakikatnya Allah. Jadi sejak kecil kita mengajak diskusi ke sana. Pasti akan dikejar, namanya anak kecil. Pasti dikejar, terutama yang sudah umur 7 tahun ke atas. Itu akan mengejar terus sampai dia puas. Nah ketika tidak puas, bisa ditunda. Nah yang ini tidak dijawab dulu ya. Ayah nanti mau belajar dulu, tanya kepada kiai, kepada siapa. Kita lanjutkan besok. Nah, gitu. Boleh begitu, daripada kita jawab kemudian dipaksakan marah. Itu umur 7 tahun untuk berkomunikasi tentang hari akhirat. Monggo, yang lain. Nah, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapun kula ndak dengar. Nggih. Oh, nggih. Kalau seorang dokter kemudian memvonis hidupnya tinggal 1 bulan, tinggal 2 bulan seumpama itu, apakah ini tidak menyalahi takdir? Ini adalah prediksi keilmuan. Prediksi keilmuan itu bisa benar, bisa salah. Allah menjadikan sebab itu banyak sekali. Yang tidak boleh adalah kita minta kematian. Seumpama sudah diprediksi mati dalam 1 bulan, kemudian ya Allah sudahlah seminggu ini aja mati ya Allah, itu tidak boleh. Bahkan ketika sakit pun hakikatnya dia sedang menghapus dosa-dosanya. Maka para ulama sepakat dari hadis Rasulullah tidak boleh minta kematian separah apapun dia sakit. Yang boleh adalah begini doanya, ya Allah jika hidup ini baik bagiku maka berikanlah kehidupan. Jika kematian itu baik bagiku, maka berikanlah kematian. Itu doanya. Maka tadi seorang dokter yang memprediksi kehidupan seseorang itu sebenarnya tidak melanggar atau tidak menabrak takdir Allah. Itu prediksi. Yang tidak boleh itu begini. Ngapunten. Dokter itu ya gitu. Kalau dibekali dengan akidah dia selamat. Kalau tidak dibekali tidak selamat. Wah ini pasti mati nih. Tidak sampai tanggal 30 pasti mati. Itu tidak boleh. Maka sebaiknya yang baik itu dokter itu ya santri. Artinya dokter itu juga mengenal akidah, mengenal kehidupan syariat. Menurut medis niki hanya 1 bulan. Tapi semoga Allah memberikan kesembuhan dengan mukjizatnya. Nah, ini menurut medis loh Pak. Biasanya kalau begini ini tidak sampai 6 bulan. Semoga Allah memberikan kesembuhan dengan jalan lain, dengan jalan yang tidak disangka. Ini dokter yang baik. Dokter yang tidak baik kemudian tadi itu, ini pasti 30 hari ini, nggak sampai 30 hari sudah itu out. Gitu. Nah kayak begini nih yang tidak boleh. Nah ini yang dinamakan, artinya gini, seluruh konsep akidah di dunia ini tidak ada yang boleh memastikan. Jadi apapun itu, pasti sukses, pasti nggak sukses, pasti berhasil, pasti lulus, pasti itu semua itu tidak boleh di dalam akidah Islam. Maka kemudian wala taqul li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Ucapkanlah insya Allah.
Dengan kehendak Allah insya Allah sukses. Dengan kehendak Allah insya Allah barokah. Dengan kehendak Allah insya Allah manfaat. Nah itu mengikutkan peran Allah. Nah ini konsep di dalam akidah Islam. Kalau sudah begini, aku belajar ini sungguh-sungguh pasti lulus sih nanti. Pasti lulus, nah mungkin tidak lulus. Ini yang tidak boleh. Ya Allah, saya sudah belajar sungguh-sungguh, hasilnya aku pasrahkan kepadamu ya Allah. Biasanya lulus. Kalau tidak lulus berarti takdir Allah. Makanya kemudian yang keenam, rukun iman yang keenam, qada dan qadar, khairuhu wa syarruhu, yang baik dan yang buruk juga sama-sama dari Allah. Maka tidak usah terlalu sibuk dengan qada Allah. Artinya apa? Yang penting kita usaha. Tapi Allah di dalam ayat yang lain, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik, dengan orang-orang yang berusaha. Pokoknya kalau berusaha pasti Allah akan menunjukkan jalannya. Tidak mungkin tidak ada kok orang itu kemudian gagal terus. Nah, kok gagal terus? Cari dosa yang belum ditaubati. Bisa jadi ada. Usaha gagal. Lumrahnya gagal, habis itu sukses. Gagal. Coba cari dosa, terutama dosa pada orang tua. Cari yang belum ditaubati. Itu. Semoga ini menjadi jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Sampun? Oke, baik, monggo kita tutup dengan doa. Semoga apa yang kita kaji pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari serta kita ajarkan kepada putra, putri dan cucu-cucu kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka imanan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakira wa ilman nafi'a wa rizqan wasi'an mubaraka wa shifaan min kulli da. Allahumma ja'alna min ahli ilmi wa min ahli khair wa min ibadika as-salihin wa min ulama'ika al-amilin wa min aghniyaika asy-syakirin wa min hamalatil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.